Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Shalom, good morning class, how are you today? I wish you and your family are fine. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Mila hari ini dalam pembelajaran tematik muatan IPA hari ini. Semoga hari ini Miss Mila temui anak-anak dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan bersama keluarga. Tetap sehat, tetap semangat dalam pembelajaran dari rumah, dari online kita hingga saat ini. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami akan memulai kegiatan pembelajaran. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru kami yang akan mengajar, serta kedua orang tua kami. Amin. Oke anak-anak, sudah duduk manis? Sudah siap dengan buku pembelajarannya, yaitu hari ini Miss Mila akan lanjutkan materi kita di tema 5. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah masuk ke menyelesaikan pembelajaran tema 4. Dan hari ini Miss Mila akan lanjutkan materi kita di tema 5, yaitu mengenai ekosistem. Ya, jadi lingkungan kita di sekitar kita adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah sebuah makhluk hidup yang ada di sekitar kita, dan komponen abiotik adalah benda tak hidup atau benda mati yang ada di sekitar kita. Untuk materi ekosistem kita di tema 5, yaitu mencakup pengertian ekosistem, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, hubungan makhluk hidup dengan ekosistem, serta perubahan dan keseimbangan pada ekosistem. Untuk pemaparan materi hari ini, Miss Mila sudah siapkan video pembelajaran. Jadi silakan kalian simak dengan baik materi yang Miss Mila berikan. Kalian catat informasi penting sehingga dapat kalian pelajari di kemudian hari untuk penguatan materi kalian. Selamat menyimak anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang ekosistem. Langsung saja kita simak pembahasannya berikut ini. Pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu ada komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Selanjutnya, contoh komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh komponen abiotik adalah tanah, udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Berikutnya, jenis makanan hewan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanannya. Jenis makanan hewan dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun, buah, dan biji-bijian. Adapun contoh hewan pemakan daun adalah kuda, koala, ulat, dan kambing. Contoh hewan pemakan buah adalah kelelawar, orangutan, kera, dan burung kangkong. Contoh hewan pemakan biji-bijian adalah tupai, burung pipit, dan burung kutilang. Selain tumbuhan, hewan juga memakan hewan lainnya. Makanan yang berasal dari hewan berupa daging, ikan, serangga, dan bangkai hewan. Contoh,
Belalang menjadi makanan bagi katak, sedangkan katak menjadi makanan bagi ular. Berikut ini pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang pertama ada herbivore. Herbivore adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Hewan herbivore memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan gigi geraham yang lebar dan kuat. Kelompok hewan herbivore ini tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan herbivore antara lain badak, kuda, gajah, dan kambing. Yang kedua ada karnivor. Karnivor merupakan kelompok hewan pemakan daging. Karnivor memiliki gigi taring atau paruh yang kuat dan tajam untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contoh hewan karnivor antara lain kucing, harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, dan burung elang. Yang ketiga ada omnivore. Omnivore merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Omnivore memiliki susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Adapun contoh hewan omnivore adalah beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam. Dan yang keempat ada insektivore. Insektivore merupakan kelompok hewan pemakan serangga. Memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh hewan insektivore adalah cecak, katak, terenggiling, dan bunglon. Hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu ekosistem ya. Ya, dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan yang terbentuk karena peristiwa makan dan dimakan yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Berdasarkan perannya, makhluk hidup dalam rantai makanan terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu pada tingkat pertama sebagai produsen, yaitu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hijau lainnya. Produsen juga mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Selanjutnya, makhluk hidup tingkat kedua disebut konsumen primer atau konsumen satu. Konsumen satu biasanya hewan pemakan tumbuhan atau herbivore yang dimakan oleh konsumen dua. Contohnya rusa, kelinci, dan belalang. Makhluk hidup yang menduduki tingkat ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen dua. Konsumen dua yaitu hewan karnivor atau omnivor. Contohnya ayam, ular, katak, dan tikus. Selanjutnya, makhluk hidup yang menduduki tingkat tertinggi disebut konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. Dan yang terakhir adalah pengurai, yaitu makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Contoh pengurai antara lain cacing tanah, jamur, dan bakteri. Sekarang kita perhatikan gambar rantai makanan berikut ini ya. Yang pertama ada tanaman padi yang dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh elang. Dan saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Selanjutnya, aliran energi dalam rantai makanan. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Berikutnya, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri.
Oleh karena itu, makhluk hidup saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi antara makhluk hidup dapat terjadi melalui hubungan simbiosis, predasi, dan kompetisi. Yang pertama yaitu simbiosis, adalah hubungan timbal balik atau interaksi antar dua makhluk hidup yang berdampingan. Simbiosis sendiri dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antar dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya yang terjadi antara burung jalak dan kerbau. Dalam hubungan ini, burung jalak diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa kutu yang menempel di tubuh kerbau. Sementara itu, kerbau diuntungkan karena kutu-kutu yang menempel di tubuhnya akan berkurang. Selanjutnya, simbiosis komensalisme adalah hubungan antar dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya yaitu interaksi antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapat sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Bagi ikan hiu, keberadaan ikan remora tidak menguntungkan maupun merugikan. Selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme, adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya yaitu antara nyamuk dan manusia. Nyamuk menghisap darah manusia untuk mendapatkan nutrisi, sedangkan manusia merasa dirugikan karena menjadi gatal-gatal. Yang kedua yaitu predasi, adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Salah satu makhluk hidup berperan sebagai predator atau pemangsa dan makhluk hidup lainnya sebagai prey atau mangsanya. Contohnya elang yang memangsa ular. Dan yang ketiga adalah kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antar dua makhluk hidup atau lebih untuk memperebutkan sumber daya yang sama di tempat yang sama. Sumber daya yang diperebutkan adalah makanan, air, maupun tempat tinggal. Contohnya, persaingan mendapatkan air antara kelompok zebra dan jerapah di ekosistem padang rumput. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah kalian simak dengan baik materi video pembelajaran yang Bismillah sajikan? Semoga pemaparan materi yang Bismillah berikan dapat membantu kalian dalam pemahaman materi hari ini. Untuk penguatan materi kalian bisa buka Google Classroom. Bismillah sudah berikan 10 soal kuis mengenai materi kita yang kita pelajari di tema 5 ini. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, dapat kalian tanyakan melalui voice chat ataupun hubungi Bismillah di chat pribadi ataupun di grup pembelajaran kita di 5B. Sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah selalu setia mendampingi putra-putri tercinta, memfasilitasi hingga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tetap semangat, mengingat pandemi COVID-19 masih belum putus. Mari kita tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ikuti protokol kesehatan, gunakan masker dalam beraktivitas di luar rumah, serta tingkatkan imunitas tubuh. Sekian untuk hari ini. Guru tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap sehat. God bless us. Tuhan memberkati kita semua.